Dengar baik Bapak Ibu. Sudah di sini dalam keadaan sebagai manusia, terus ia telah merendahkan dirinya. Stop Pak. Ia merendahkan lagi dirinya. Terus Dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Terus Bahkan sampai mati di kayu salib. mati di kayu salib as a criminal. Dari sini dia turun sampai di sini. Ayat berikutnya, ini Bapak Ibu lihat. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Terus? dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu dapat maksud? Wow. Dia nggak cuma ngomong dan ajar, tapi itu yang dia lakukan bagi saudara dan saya. The life of Jesus sets the pattern for us. True exaltation comes through humility. For in God's kingdom, the way up is down. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ulang-ulang diajarkan itu. Jalan untuk seorang ditinggikan adalah ketika dia mau merendahkan hatinya. Maka hiduplah dalam kerendahan hati dan ketulusan. Maka satu waktu engkau berbahagia dan engkau lihat engkau akan ditinggikan oleh Allah pada waktunya yang terbaik. Kami undang jemaat berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan dengan Lukas 7 ayat 7 sampai 14 yang mengatakan, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah satu orang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan undanglah orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di hari-hari terakhir ini hati kita agak sedih ya melihat kejadian yang sedang menimpa negara kita, di mana banyak korban yang berjatuhan karena aksi demonstrasi yang masih terus berlangsung. Saya mengajak kita memiliki hati yang mau peduli dan berharap Bapak Ibu dalam doa-doa Bapak Ibu secara pribadi, mari kita doakan agar Indonesia kembali damai, pemerintah diberikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan keadaan boleh pulih kembali. Karena suka tidak suka, ada keluarga-keluarga kita juga yang masih berada di Indonesia dan menghadapi situasi yang kurang baik ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau memulai renungan saya dengan sedikit pertanyaan. Apakah Bapak Ibu tahu dalam kalender tahun Cina itu ada Sio macam-macam? Cina, bukan Ambon. Kalau Ambon ada Sio juga. Sio Ale, kalau Ambon, gitu ya. Tapi kalau dalam, betul ya Tante Eli ya? Sio, kan gitu. Tapi kalau dalam kalender Cina, Bapak Ibu kalau bertemu, itu biasanya ditanya, apa sionya, gitu kan? Itu biasanya dilambangkan dengan binatang, gitu ya. Nah, Alkisah ada kisah rakyat. Nah, ini dia tuh, sionya udah ditampilkan tuh. Wah, Joshua dengan cepat dan sigap menampilkannya. Ini ya ada 12 binatang-binatang ini. Nah, kisah rakyat, ada sebuah kisah rakyat Tionghoa antara tikus dan kerbau. Jadi pada satu ketika mereka berjumpa dan tikus dan kerbau ini saling bercakap-cakap. Kerbau bilang, "Hei tikus, kamu kecil, udah kecil bau, sudah bau bikin rusak tanaman tuan saya. Kamu itu binatang kecil yang tidak berguna. Belajar dari saya. Saya kerbau, punya susu, diminum sama tuan saya. Saya punya tenaga, kalau membajak sawah, maka saya menarik kereta bajak menolong tuan saya. Dan kadang-kadang saya kurang beruntung, tuan saya pengen makan daging, ya saya dipotong, daging saya dimakan, gitu. Ya. Dan kerbau bilang, kamu ini binatang kecil tidak berguna, saya ini hebat. Nah, sang dewata mendengar percakapan ini, lalu mengajak mereka, "Hai, apa yang kalian perbincangkan?" Lalu tikus bilang, "Ini kerbau nih, emang dasar kerbau." Katanya. Udah gede dia ngecil-ngecilin saya. Dia menganggap dia lebih hebat, karena dia lebih besar, dia merasa lebih berguna. Dia karena besar, dia pikir semua orang suka padanya. Oke, akhirnya sang dewa bilang begini, "Oke, begini. Kita bikin kontes. Oke? Pada minggu depan, saya akan undang masyarakat, kalian kontes jalan 100 meter di catwalk. Tikus dan kerbau masing-masing sama-sama berjalan. Kita lihat siapa yang mendapat tepuk tangan paling hebat, maka dia lebih hebat dari yang satunya." Akhirnya tikus bilang, "Deal." Mulai tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan tikus? Tikus mulai makan yang bergizi, tidur tepat waktu. Dia pergi untuk bikin ototnya makin besar, dia makan yang hebat, dia persiapkan dirinya selama 1 minggu. Kerbau pikir, udah kerbau udah besar mau ngapain lagi? Oke, pada saat hari H ketika mereka harus berjalan, orang semua kaget. Ternyata badan tikus 3 kali lipat lebih besar dari minggu lalu. Karena dia mempersiapkan diri. Kerbau karena merasa dia udah besar, ya begitu aja. Begitu kerbau lewat, orang bilang, ya udah biasa kami lihat ini. Tapi begitu si tikus lewat,
Pas mereka bingung, wah 3 kali lipat, gila nge-gym berapa kali sehari ini tikus. Semua tepuk tangan. Dan akhirnya setelah selesai, sang dewa bilang, oke, kalian sudah lihat hasilnya. Kerbau, kamu memang besar. Tapi karena kamu tidak mempersiapkan diri, orang udah biasa melihat kamu begitu, akhirnya mereka biasa saja melihat kamu. Tapi tikus, hai, kamu karena kamu mempersiapkan diri dengan cerdik, dengan benar-benar mandi selalu, tidak jadi bau, badannya jadi besar, nge-gym, minum apa itu namanya, protein. Kamu mendapat sambutan yang baik. Oleh karena itu, tikus kali ini kamu lebih besar. Dan akhirnya di antara sio-sio tadi, Bapak Ibu kalau buka sio, tikus itu selalu nomor 1. Baru nomor 2 kerbau. Saya nggak nyamain saudara tikus dan kerbau, tapi begini, cerita ini mau menunjukkan soal harga diri dan penilaian publik. Dinamika antara kerendahan hati dan keinginan untuk tampil unggul, tampil hebat. Mereka yang merasa besar, itu biasanya jatuh dalam kesombongan. Sedangkan mereka yang dianggap kecil dan diremehkan, itu biasanya cerdik dan mereka lebih sigap, lebih cakap untuk mengeksplorasi talenta mereka dan keterampilan yang mereka miliki. Itu biasa terjadi. Nah, Yesus sedang mengajarkan cara terbaik untuk menjaga nilai etika dan spiritualitas. Untuk tampil di tengah masyarakat. Tuhan Yesus menghadapi dinamika hidup yang terjadi di zamannya. Di mana orang Farisi, ahli-ahli Taurat, suka menampilkan diri dengan pakaiannya yang sangat rohani. Suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Suka ingin dilihat besar dan sangat spiritual dengan segala hal yang mereka jalani. Mereka senang disebut orang saleh. Mereka tekun menjalani perintah Allah. Oleh karena itu, mereka sangat meremehkan orang miskin, janda, orang cacat. Mereka nggak anggap. Nah, dalam teks kita Bapak Ibu, apa yang kita baca ini? Ya, itulah mengapa coba di ayat 1 tadi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Pendeta bacaannya habis ayat 1, langsung lompat ke ayat 7? Karena ayat 1 ini, Lukas 14, bukan Lukas 1. Sorry. Lukas 14 ayat 1. Karena di ayat 1 itu menjelaskan konteks yang sedang Yesus hadapi pada saat itu. Ya, lihat, pada satu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di situ. Dan Yesus sedang menjadi public figure yang diamat-amati pada saat itu. Nah, Yesus mengambil posisi ini untuk menjelaskan sesuatu. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati dan kasih yang tulus. Dan saya mau catat, Bapak Ibu ingat baik. Ada kisah, Bapak Ibu biasanya soalnya kalau dikasih khotbah soal ada ilustrasinya, yang diingat itu cuma ilustrasinya. Jangan. Ya, jangan cuma ingat nanti pulang, Pak Pendeta khotbah apa? Kerbau sama tikus. No. Bukan itu tujuannya. Tapi kenapa saya bilang itu? Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan orang seperti kerbau tadi. Dan di sisi lain Tuhan Yesus juga gak mau orang seperti tikus itu. Kenapa? Dalam teks ini Tuhan Yesus tidak mengajar kita cerdik seperti tikus tadi. Yang tahu bagaimana mencuri perhatian. Mempersiapkan diri supaya kelihatan lebih besar juga. Walaupun dia sudah dianggap kecil. No. Tapi Yesus mengajak kita dan mengajar kita. Makanya lagu tadi itu bagus sekali. Ajar aku. Anda harus siap diajar. Karena yang Tuhan Yesus ajar adalah logika yang terbalik. Logika kerajaan Allah. Di mana yang rendah akan ditinggikan.
Dan yang meninggikan diri akan, itu logika yang Yesus lagi mau ajarkan. Maka Yesus mengajar dalam konteks makan bersama dalam masyarakat Yahudi. Budaya makan pada zaman Yesus, di mana budaya Yahudi, budaya Greek, dan juga Roman pada saat itu, jamuan makan itu sangat penting secara sosial. Penting banget. Kenapa? Karena di mana orang ditaruh tempat duduk, itu berdasarkan status sosialnya. Misalnya, Pak Oscar dan Ibu Shirley dan keluarga yang menjadi tuan pesta, siapa yang ditaruh untuk duduk di samping-sampingnya, itu penting. Itu pasti orang penting. Nah, dalam konteks Yesus diundang, semua mau duduk di situ supaya dianggap itu yang namanya sok penting. Ya, itu budaya yang terjadi pada saat itu. Ya, orang berlomba-lomba untuk duduk supaya kelihatan status sosialnya. Semakin dekat dengan tuan rumah, semakin tinggi kehormatan dirinya. Itulah saatnya. Pesta makan, saatnya orang mencari pengakuan, status, dan kehormatan dari orang-orang yang melihatnya. Dan Yesus melihat bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat berusaha berebut tempat yang terhormat itu. Maka Yesus mengajar murid-muridnya dan orang yang ada pada saat itu. Bagi Yesus ini bukan soal etika pesta, tapi ini soal hati. Soal bagaimana manusia yang ingin dilihat, yang ingin diakui, yang ingin dihormati sesamanya. Dan hal seperti ini masih kita jumpai bukan dalam dunia sekarang ini. Caranya bukan cuma dengan duduk makan, tapi menampilkan sesuatu supaya dianggap sosialita. Maka permainannya bukan lagi duduk, tapi di-upload dan soal jari. Nah, saya mulai dari teks kita, ayat 11. Tolong disampilkan ayat 11. Yesus berkata begini, ini ajarannya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bukan sekedar nasihat moral, Bapak Ibu ingat. Ini bukan sekedar nasihat moral. Tapi inilah prinsip kerajaan Allah. Karena Allah tidak memilih kita berdasarkan penampilan. Allah tidak memilih kita berdasarkan posisi. Tetapi yang Allah inginkan dari kita adalah kerendahan hati dan kesetiaannya. Kesetiaan kita kepadanya. Yesus menegur budaya saat itu di mana orang-orang mencari gengsi dengan cara cari tempat duduk. Yesus sendiri adalah teladan dalam hal ini. Ia menjadi pusat perhatian, tetapi ia masuk ke pesta jamuan makan itu untuk mengajar, bukan mencari kehormatan dan memperlihatkan kehormatan dirinya. Ini yang kita perlu belajar. Karena begini, kalau kita mengenakan prinsip kerajaan Allah, bukan pandangan, pendapat, atau pikiran manusia yang kita pikirkan. Tapi penghargaan diri kita di hadapan Allah. Dan itu yang Yesus sedang ajarkan pada saat itu. Saya beralih sekarang ke hal yang kedua. Lalu Yesus beralih dari soal tempat duduk, soal siapa
yang boleh duduk di mana, tentang status sosialnya. Sekarang Yesus beralih dari tempat duduk kepada siapa yang kita undang ke dalam pesta. Tahu Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengkritik budaya nilai timbal balik, reciprocity. Itu yang sedang Yesus kritik. Dalam budaya pada saat itu memberi undangan, itu selalu diharapkan ada balasan. Dan itu masih terjadi dalam dunia saat ini. Saya ambil contoh sekarang. Nah, ada istri saya. Dia udah tahu, dia udah begini. Tenang. Ini contoh yang baik. Waktu kami habis menikah, 12 Februari 2005, 20 tahun yang lalu. Jadi setelah menikah, naiklah mobil pengantin itu, lalu kami langsung ke hotel. Tapi sebelum ke hotel, pas kami naik mobil, sebelum ke hotel, ada dari keluarga yang kasih ke kami semua amplop tanda kasih di pesta itu. Dikasih ke kami. Istri saya bilang, ini. Orang biasanya bilang ampau. Ini ampaunya. Saya lihat, Mak, banyak benar gitu. Tapi yang bikin saya bingung begini. Ada pesannya. Apa itu? Besok buka, catat satu-satu. Tanya, betul nggak? Ya. Jadi kami bulan madu itu pekerjaannya. Itu PR-nya. Betul. Jadi begitu bangun, habis kita sarapan, lalu mulai buka satu-satu. Ayo buka, saya baca, istri saya catat. Buka, keluarga Raffles delima. Misalnya, sekian. Catat lagi, nomor 2, keluarga Rexi Sedua, sekian. Keluarga Arthur Robert, sekian. Semua kita catat, bahkan yang no name pun kita catat. Tapi yang no name dikit, kebanyakan kasih nama. Dan saya akhirnya bingung, kenapa kita harus catat? Ternyata orang tua kami bilang, supaya kami tahu kalian dikasih berapa. Sehingga kalau kami diundang, kami juga kasih segitu. Baru saya, kami masih capek-capek berdiri, besoknya mesti capek robek amplop satu-satu dan catat. Bapak Ibu, ini yang terjadi, ini budaya kita. Ini budaya kita. Belum lagi nanti buku tamunya dicek, siapa yang datang. Yang nggak datang dia bikin acara, kita nggak usah. Am I right? Ini budaya kita. Dari dulu ternyata. Dari dulu. Kalau saya undang kamu, saya kasih kamu kursi yang terhormat. Maka ketika kamu undang saya, kamu juga harus kasih saya di kursi yang itu. Itu yang terjadi. Jadi, undang-mengundang itu sebenarnya ujungnya berdasarkan kepentingan untuk tujuan yang sudah direncanakan. Tetapi nggak masuk hitungan itu. Mengundang orang miskin, orang lumpuh, orang buta, yang tidak mungkin bisa membalas. Sehingga biasanya mereka tidak akan diundang. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan. Tolong ayat 12. Ya, lihat Tuhan Yesus katakan apa? Dan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengundang dia. Yesus diundang karena mereka tahu Yesus public figure. Tapi apa yang Yesus ajarkan kepada yang mengundang? Dia bilang begini. Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, si Farisi itu. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam,
Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, karena sahabat itu adalah circle yang kita buat. Siapa dia? Atau saudara-saudaramu itu juga circle tentang keluarga kita. Atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Jadi kita udah tentukan nih. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Yesus mengajar enggak begini. Bapak Ibu, dengan kata lain, ajaran ini juga sebenarnya Yesus bahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Karena mereka nggak akan berdoa untuk kamu. Tapi kamu harus berdoa untuk mereka. Itu prinsip kerajaan Allah. Berbanding terbalik dengan prinsip dunia. Kalau mau dibilang, kalau saya undang bukan orang kaya, bukan keluarga, tapi orang miskin, orang buta, orang tuli, orang yang gak punya uang, zong nanti saya dapat. I spend so many, but I got nothing. Ya kan? Ajaran Tuhan Yesus ini radikal dan tidak populer. Bayangkan kalau bikin pesta. Kita kan bangga kalau pesta yang datang orang hebat. Artis. Orang hebat, politikus, siapapun itu. Kalau dianggap orang hebat, misalnya Yesus waktu itu hadir, Bapak Ibu bayangkan Facebooknya kayak apa waktu itu sama Instagramnya orang Farisi itu. Wah iya, public figure yang sedang diikuti banyak orang. Bayangkan itu. Tapi nggak akan pernah jika yang diundang orang miskin, orang lumpuh, yang duduk di samping, lalu kita mau duduk begini, dan kita begini. Ya kita foto dulu. No. Kita tidak akan melakukan itu. Tapi Ibu lihat, Yesus mengajar sesuatu yang sederhana tapi radikal. Dia mengubah cara berpikir. Dia mengubah kebiasaan. Maksud Tuhan Yesus dalam hal ini adalah kita diajak untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Dengan kata lain, dengar baik ini Bapak Ibu. Yesus mengajarkan kita membangun relasi bukan karena manfaat dan kepentingan, tapi karena kasih. Dan Yesus mengajak dan mengundang kita untuk menjadi tuan rumah sorgawi yang memberi tempat kepada mereka yang terpinggirkan. Dan hari ini pesan bagi kita. Gereja dipanggil untuk menggunakan standar kerajaan Allah yang Yesus bawa dan perkenalkan. Bukan standar dunia atau standar sosial media yang penuh dengan pencitraan dengan tujuan agar dianggap hebat dan dihormati. Maka mari arahkan mata hati kita pada penghargaan ilahi, bukan pada manusia. Karena waktu Allah memilih Daud dari anak-anak Isai, apa yang dikatakan Allah kepada Samuel? Sebab Allah melihat hati, bukan paras. Dengan kata lain, ketika nanti pada hari itu, ya, penghakiman itu, pada hari besar itu, Allah bukan cek Samuel KH Instagramnya, lihat postingnya apa aja. No. Tapi Allah lihat, Samuel, hatimu bagaimana? Apakah engkau mampu mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu? Itu yang Tuhan mau.
Dan Yesus mengakhiri ajaran dalam teks kita ini di ayat 14. Tolong ditampilkan ayat 14. Yesus bilang begini, kalau engkau undang orang miskin, janda, orang cacat, orang buta, orang yang gak bisa balas kamu. Dia bilang apa? Dan engkau, baca sama-sama, 2, 3, akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya. Bapak Ibu pikirin dulu, sampai kalau berhenti di sini kita pikir gini, bahagia dari mana? Zong. Saya masak bernebon 2 jam, belum lagi pakai apa itu? Pressure cooker dulu itu kacang, belum lagi itu ribs, belum lagi itu kaki babi, kong kasih orang yang nggak bisa balas saya nanti. Tapi Yesus bilang ini berbahagia. Bahagia di mana? Bapak Ibu ingat baik-baik ini apa yang Tuhan Yesus bilang. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada saat engkau melakukannya, engkau tidak langsung mendapatkan balasan. But one day, Jesus said, do you believe what Jesus said? Yes. Of course. But one day, kata Yesus, kamu akan rasakan bahagia yang lebih dari rasa zongmu pada waktu itu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita kan kadang-kadang, ya Tuhan saya udah kasih kemarin, hari ini gak dapat, besok gak dapat. Hey, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yesus nggak bilang besok, Yesus nggak bilang lusa, tapi yang Yesus bilang, pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kita sedang diajar jadi orang-orang benar, supaya kita merasakan bahagia itu pada saatnya nanti. Ya kan? Wow. Maka pertanyaan reflektif. Saya nggak harap jawaban Bapak Ibu sekarang. Tapi ingat baik pertanyaan ini. Apakah kita menjalani hidup demi pujian manusia atau demi hormat di hadapan Allah? Pikirkan baik-baik. Tahukah Bapak Ibu? The greatest act of humility that the world has ever seen adalah ketika Yesus datang jadi manusia. Tolong ditampilkan. Saya minta tolong Pak Oscar nanti bacakan ini. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 7. Bapak Ibu bayangkan Rasul Paulus bisa zoom out untuk melihat kehidupan Yesus seperti ini. Ini pesan saya yang terakhir. Pak Oscar, saya minta tolong baca ini, tapi pelan-pelan, karena ada sesuatu yang saya mau peragakan. Oke Pak? Ya, silakan Pak. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terus, lanjut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tunggu dulu, jangan duduk dulu. Lihat apa pesannya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama taruh pikiran Yesus, taruh perasaan Yesus. Ini penting. Supaya engkau tidak mencari apa kata dunia. Tapi engkau akan mendapatkan kehormatan di hadapan Allah dengan cara taruh pikiran Yesus dan perasaan Yesus yang kita belajar pada hari ini. Oke, lanjut Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah, Pelan-pelan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah di mana? Di sini. Terus. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak pertahankan ini, posisinya di sini, dianggap hebat, dianggap maha segalanya. Terus Pak. Lanjut, ayat berikut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, terus. Dan mengambil rupa seorang hamba. Berhenti dulu Pak. Dia turun. Jadi hamba, turun segini. Terus. Dan menjadi sama dengan manusia.
Ya, udah turun nih. Terus lanjut ayat berikutnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dengar baik Bapak Ibu. Sudah di sini dalam keadaan sebagai manusia, terus ia telah merendahkan dirinya. stop Pak. Ia merendahkan lagi dirinya. Terus Dan taat sampai mati. taat sampai mati. Terus Bahkan sampai mati di kayu salib. mati di kayu salib as a criminal. Dari sini dia turun sampai di sini. Ayat berikutnya, ini Bapak Ibu lihat. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Terus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu dapat maksud. Wow, dia nggak cuma ngomong dan ajar, tapi itu yang dia lakukan bagi saudara dan saya. The life of Jesus sets the pattern for us. True exaltation comes through humility. For in God's kingdom, the way up is down. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ulang-ulang diajarkan itu. Jalan untuk seorang ditinggikan adalah ketika dia mau merendahkan hatinya. Maka hiduplah dalam kerendahan hati dan ketulusan. Maka satu waktu engkau berbahagia dan engkau lihat engkau akan ditinggikan oleh Allah pada waktunya yang terbaik. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang yang mati. mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali.